Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Rahadian Adi Minastika, NIM 2018 09022. Jadi di video ketiga ini saya akan menyampaikan bahwa saya ini berprofesi sebagai seorang seniman. Mungkin yang pertama, saya akan menceritakan awal mula saya menjadi seorang seniman, utamanya itu di sini. Saya berprofesi sebagai seorang seniman, yaitu di dalam bidang seni tari, khususnya di tari Bapang Barong. Jadi yang pertama saya akan ceritakan sedikit mungkin awal dari saya suka dengan tarian barong, suka dengan tari Bapang Barong ini mulai dari dulu waktu saya kecil. Awalnya saya sering melihat pertunjukan tari Bapang Barong, dan juga saya melihat dari susunan, kalau istilahnya di Bali, yang melingkar-melingkar di pura yang berada di daerah saya. Jadi saya penasaran sekali dengan dari muka barong ini. Saya penasaran sekali. Maka dari itu saya ingin tahu dan mulai saya mempelajarinya seperti itu. Jadi mulai saya SMP, saya mulai latihan. Nah, latihan dari Bapang Barong ini saya latihannya secara otodidak. Jadi tidak mencari pelatih atau mencari guru seperti itu. Saya latihan tari barong ini dengan cara saya melihat pertunjukan tari barong di media sosial, utamanya di YouTube, dan juga saya sering melihat pertunjukan telanarang yang berisi tari Bapang Barong seperti itu. Dan pada akhirnya pada saat saya SMA, saya sudah bisa menarikan Bapang Barong seperti itu. Jadi saya akhirnya mencoba untuk mengikuti lomba-lomba tari Bapang Barong, dan juga sudah beberapa kali ngayah di pura seperti itu untuk menarikan barong sendiri seperti itu. Nah, terus mungkin saya sampaikan bahwa di desa saya, di desa Sebatu, khususnya di Banjar Ujung Kajel, sama sekali belum ada yang namanya seniman tari Bapang Barong. Jadi dari itu juga yang mendorong saya ingin menjadi seorang seniman, mempelajari tarian yang belum ada sama sekali di Banjar saya, dan ingin juga melestarikan tari Bapang Barong khususnya di Banjar Ujung Kajel. Mungkin supaya nanti juga tarian barong ini tetap bisa terwarisi ke generasi seterusnya dan ke generasi berikutnya seperti itu. Jadi yang itu, sekarang saya sudah sering dikenal sebagai tukang Bapang Barong di Banjar saya, khususnya di Banjar Ujung Kajel, karena setiap ada odalan di pura di Banjar saya ini, sayalah yang sering ngayah, istilah Balinya nyolahang susunan yang melingkar-melingkar di pura Banjar di desa saya ini seperti itu. Jadi ya itulah sedikit mungkin cerita yang saya dapat sampaikan. Jadi kalau bisa saya juga ingatkan kembali bahwa pada dasarnya tari barong ini sama halnya dengan menari tarian biasa, contohnya tari baris, jauk, topeng, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi boleh saya sampaikan sedikit bahwa filosofi dari barong itu sendiri ialah sosok makhluk yang dipercayai oleh umat Hindu khususnya di Bali. Barong itu merupakan sesosok makhluk mitologi yang berbulu lebat dan mukanya itu menyerupai muka singa seperti itu. Jadi barong ini dia memiliki sifat baik seperti itu. Artinya barong ini sifatnya penetralisir seperti itu.
Dan juga barong ini kalau boleh saya sampaikan, saya katakan peminatnya untuk sekarang sangat banyak sekali peminat, khususnya di Jepang barong ini. Nah, seperti itu. Jadi ada pula tujuan yang ingin saya sampaikan, di mana saya sebagai seorang seniman tari Bepang Barong di Banjar Ujung Bajo, saya ingin sekali meneruskan warisan leluhur kita, Ketamian Anak Lingsir Irage, untuk bisa kita teruskan ke generasi berikutnya. Nah, khususnya saya pribadi sebagai seorang seniman, saya sangat ingin mengajarkan tari Bepang Barong ini ke adik-adik saya dan ke generasi yang lebih kecil dari saya, seperti itu. Jadi besar harapan saya agar siapa tahu nanti khususnya di Banjar saya ada lagi generasi berikutnya yang bisa menarikan tarian barong ini, dan mudah-mudahan tarian barong ini tetap lestari di Desa Sebatu, khususnya di Banjar Ujung Kaje, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara dengan pakem tari, khususnya tari barong ini, pakemnya itu sama halnya seperti pakem tari cowok lainnya. Contohnya tari baris, tetap ada yang namanya tandang, tangkap, tangkis, seperti itu. Jadi pakem dari Bepang Barong itu sendiri tidak ada bedanya. Pakem itu mulai dari seledek, liar, ulap-ulap, upak lantang, malpal, alif pajang, nipoh, dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ada bedanya. Mungkin ada beberapa pengembangan dari pakem-pakem barong yang sudah ada. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang seniman tari Bepang Barong ini, saya ingin sekali mengembangkan pakem-pakem yang sudah ada, tetapi tidak keluar dari pakem itu sendiri, seperti itu. Jadi ya itulah besar harapan saya. Seperti saya sampaikan tadi, saya sangat ingin sekali tarian barong ini bisa saya lestarikan, bisa saya ajarkan untuk generasi berikutnya, yang kecil dari generasi saya, agar nanti tarian barong ini bisa tetap lestari di Desa Sebatu, khususnya Banjar Ujung Kaje, seperti itu. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi bisa memotivasi kalian sebagai generasi muda agar mau dan ingin berkecimpung khususnya di kesenian Bali, khususnya di seni Bepang Barong ini. Semoga tarian Bepang Barong ini tetap lestari dan tetap ajal, khususnya di Bali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video yang ketiga ini. Semoga video saya ini dapat memotivasi kalian semua. Itu hanya kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.